Seperti kita ketahui bahwa di Aceh itu diberlakukan kanun, Ustaz, ya. Nah, jadi apakah kanun itu bagian dari budaya? Dan mengapa di Aceh itu diberlakukan kanun? Apakah tidak cukup hadis dan Al-Quran itu menjadi landasan pelaksanaan syariat di Aceh? Iya. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Kanun itu dari bahasa Arab, undang-undang dasar. Kanun itu saripati dari khilafiyah-khilafiyah yang berasal dari pemahaman para ulama yang mereka ijtihadkan dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita katakan bahwa cukup dengan Al-Quran dan hadis sebagai undang-undang, maka kita kembali ke sejarah. Ketika Rasulullah mengutus Muaz bin Jabal untuk menjadi gubernur di negeri Yaman, sebelum berangkat Muaz bin Jabal ini diuji oleh Nabi dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, wahai Muaz, bila kepadamu diajukan masalah, bagaimana engkau akan memutuskan perkara tersebut? Kata Muaz, saya akan memperhatikan kepada kitabullah, Al-Quran. Andai kata Al-Quran sudah menjawab semua masalah, tidak akan muncul pertanyaan kedua dari Nabi. Tapi Nabi ajukan, bagaimana halnya bila kasus itu tidak engkau dapati jawabannya di dalam Al-Quran? Nah, apakah pernyataan Nabi ini sebagai bentuk keraguan beliau terhadap bahwa Al-Quran bisa menjawab semua perkara? Tidak. Al-Quran itu bukan hukum yang sudah jadi. Itu bahan baku untuk merumuskan hukum. Maka Muaz katakan, saya akan memperhatikan sunnahmu ya Rasulullah. Andai kata dengan hadis sudah selesai menjawab semua masalah, tidak akan muncul pertanyaan ketiga, tapi kenyataannya diajukan lagi. Bagaimana bila kasus itu pun tidak engkau dapati jawabannya di dalam sunnahku? Apa jawaban Muaz? Sa'ajtahidu ra'yi wala alu. Saya akan berijtihad dengan logika saya dan saya tidak akan berpaling dari kasus tersebut. Andai kata ijtihad ini salah, maka sungguh Muaz akan ditempeleng oleh Nabi. Kurang ajar kamu, angkat telepon ke Nabi. Tapi justru Nabi tepuk-tepuk dada Muaz sambil berucap, Alhamdulillahilladzi wahaba rasulillahi mayyurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan seorang utusan Rasulullah yang diridhai oleh Rasulnya. Nabi setuju tentang adanya ijtihad. Nah, sekarang Al-Quran dan hadis itu bahasanya sangat umum. Andai kata Al-Quran dan hadis bahasanya terang kepada satu hal saja, sungguh tidak ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bukankah kita berwudu itu sudah jelas aturannya di dalam Al-Quran? Wa idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Kalau kalian mau berdiri menunaikan salat, basuh muka, 2 tangan hingga siku. Muka sepakat, tangan hingga siku sepakat, tapi sampai pada bab kepala ternyata tidak sependapat. Imam Maliki katakan usap kepala seluruhnya depan belakang, belakang ke depan. Imam Hanafi katakan seperempatnya. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan cilet-cilet saja seperti dinding raek. Padahal ayatnya sama. Dari mana timbul perbedaan ini? Tentu dari ijtihad tadi. Nah, ketika ini sudah ada 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sampai Islam itu ke Aceh, ada orang yang melanggar hukum. Mazhab mana kita pegang? Maka perlu ada sebuah keputusan hukum yang disepakati bersama. Dalam bab inilah keluar kaidah usul fiqh yang menyatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau pemerintah sudah mengeluarkan sebuah ketetapan hukum, tidak lagi diperhatikan khilafiyah-khilafiyah di dalam mazhab. Kita ambil contoh. Karena di Aceh menikahnya berdasarkan mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i seorang suami yang menceraikan istri talak 3 sekaligus, jatuh 3 nggak bisa rujuk lagi. Tiba-tiba ada seorang suami terlanjur mengucapkan, kamu saya ceraikan talak 3 kepada istrinya. Setelah dia ceraikan istri, timbul penyesalan. Dia datang lagi temui istri ini, minta rujuk. Istrinya ini sudah lapor mertua. Kata mertuanya, kamu gak bisa rujuk lagi, udah talak 3. Karena suami ini paham fikih dan khilafiyah, dia katakan, enggak Pak, itu yang enggak boleh rujuk lagi kalau mazhab Syafi'i. Saya dalam bab ini saya merujuk kepada mazhab Imam Malik, masih boleh rujuk katanya. Maka mumang nih, yang ini pegang hukum sudut sana, yang ini pegang sudut sini. Maka perlu sebuah keseragaman hukum. Jadi adalah ketetapan pemerintah dalam bentuk qanun. Maka itu menjadi sebuah rujukan. Nanti tidak boleh hakim memutuskan sekali dalam bentuk mazhab fulan, sekali dalam mazhab fulan. Tetap rujukannya adalah qanun. Maka ketika kemarin ada acara webinar Zoom dengan penghulu-penghulu se-Aceh, bahasanya se-Aceh, berarti ikut Imam Pluhro. Keren tak bahasanya?
Tapi lumayan juga bisa berinteraksi dengan mereka. Minimal untuk rencana berikutnya sudah agak sedikit mudah jalannya. Bulu-bulu saja ya. Saya jelaskan ini bahwa kita menikah di Aceh ini, di Indonesia ini, hukum dasar pernikahan itu merujuk kepada mazhab Syafi'i. Makanya dalam pernikahan disyaratkan ada wali, ada saksi. Padahal dalam mazhab Imam Hanafi hanya perlu ada wali, nggak perlu ada saksi. Dalam mazhab Imam Maliki hanya perlu ada saksi, nggak perlu ada wali. Tapi ternyata perlu ada saksi, ada wali. Menunjukkan pernikahannya berdasarkan mazhab Syafi'i. Giliran bercerainya, ternyata pemerintah di dalam kompilasi hukum Islam lebih menganut mazhab Imam Maliki, bahwa talak 3 sekaligus tidak jatuh 3, tetap jatuh 1. Bahkan lebih parah lagi, talak itu kalau bukan diucapkan di depan hakim tidak diterima. Sudah bercerai 3 kali di rumah, datang ke hakim untuk urus surat talak. Kata Pak Hakim, yang di rumah mikirai kamu, ciulang lah tu. Padahal di rumah baru 1 kali, diulang di depan hakim jadi 2 kali. Saat diulang hakimnya bersin, kenapa dengar ciulang loh? Kalau kau kena cerai perumah 3 udah daluk leh. Tujuan pemerintah baik, mempersempit ruang perceraian supaya lembaga pernikahan itu menjadi kuat. Tapi pemerintah lupa untuk mengantisipasi bahwa masyarakat tidak pernah menunggu sampai ke hakim untuk bercerai. Pajan tinggal terterihlah di dekat saja. Itu menjadi masalahnya. Maka kanun ini bukan karena kita menyepelekan Al-Quran dan hadis, bahkan Al-Quran dan hadis yang sudah terang bahasa pun perlu diijtihadkan oleh para ulama. Kita ambil contoh. Ketika para ulama berbicara tentang bab jual beli, kata mereka, dalil jual beli al-aslu fihi qabla al-ijma' qauluhu ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dasar hukum sahnya transaksi jual beli sebelum adanya ijma' adalah ayat Al-Quran, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Artinya setelah ada ijma', bukan lagi ayat Al-Quran jadi dalil, justru ijma' ulama menjadi dalil. Nah pertanyaannya, apakah ijma' lebih kuat dari Al-Quran dan hadis? Enggak, tetap Al-Quran dan hadis lebih kuat. Tetapi Al-Quran dan hadis tidak merujuk secara langsung kepada makna yang disepakati. Maka perlu ada ijma' untuk menempatkan makna itu pada keputusan yang dikehendaki. Jadi itu contoh. Makanya perlu ada qanun supaya ada keseragaman dalam persepsi hukum. Jangan nanti ada anak tiri dan anak kandung. Padahal nggak ada anak tiri, nggak ada anak kandung. Ya ada semua anak orang. Demikian.